Di tengah kota yang padat dan hiruk-pikuk, hidup seorang pria bernama Irfan, seorang miliarder muda yang sukses di bidang properti. Berkat kerja keras, dedikasi, dan kepiawaiannya dalam bisnis, Irfan membangun kerajaan properti yang tak terhitung nilainya. Namun di balik kemagahan dan kekayaan yang ia miliki, tersimpan keresahan mendalam di hatinya. Sejak kecil, Irfan bukanlah anak dari keluarga berada. Ayahnya hanyalah seorang kuli bangunan, sementara ibunya bekerja sebagai penjual kue keliling. Setiap kali pulang sekolah, Irfan selalu melihat sang ayah pulang dengan tubuh penuh debu, baju lusuh dan keringat yang menetes di wajahnya. Namun ada satu hal yang selalu diingat Irfan, senyum ayahnya seakan segala lelah sirna demi keluarga kecil mereka. Berpuluh tahun kemudian, ketika Irfan telah meraih puncak kesuksesan, ia mulai merasa kehilangan sesuatu. "Aku punya segalanya, tapi kenapa aku merasa kosong?" tanyanya dalam hati. Suatu hari, ketika sedang mengunjungi salah satu proyek pembangunan miliknya, ia melihat para pekerja bangunan bekerja keras di bawah terik matahari. Teringat akan ayahnya, sebuah ide muncul di kepalanya. Pada suatu pagi, Irfan memutuskan melakukan hal tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia mengenakan pakaian lusuh, sepatu butut, dan topi usang, menyamar menjadi seorang kuli bangunan di salah satu proyeknya. Ia ingin merasakan lagi kerasnya kehidupan yang pernah dijalani keluarganya dahulu. Di sana tidak ada yang mengenalinya. Ia diterima sebagai Irfan, seorang pria baru yang ingin bekerja. Hari pertama menjadi ujian berat baginya. Ia harus mengangkat batako, mencampur semen, dan bekerja di bawah sengatan matahari. Tangannya yang halus mulai melepuh, kakinya pegal, dan tubuhnya lelah. "Inilah hidup ayahku dulu," gumamnya. Hari demi hari berlalu. Irfan mulai akrab dengan para pekerja lainnya. Di sela-sela istirahat, ia mendengar kisah-kisah mereka tentang anak yang butuh biaya sekolah, tentang impian memiliki rumah sederhana, dan tentang perjuangan mereka menghadapi kerasnya hidup. Mereka tidak mengeluh, malah tertawa dan bersenda gurau seakan beban hidup bisa dikalahkan dengan kebahagiaan kecil. Di malam hari, Irfan kembali ke rumahnya yang mewah dengan tubuh lelah, namun hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar angka di rekening bank dan melupakan esensi dari hidup itu sendiri, berbagi, bersyukur, dan peduli terhadap orang lain. Setelah sebulan bekerja menyamar, Irfan memutuskan untuk membuka identitasnya di hadapan para pekerja. Pada hari itu, ia mengumpulkan seluruh tim di proyek. "Teman-teman, saya punya sesuatu untuk diungkapkan," ucapnya tegas. Para pekerja terdiam, bingung dengan pria lusuh di depan mereka. "Saya bukan hanya Irfan si kuli bangunan, tapi saya adalah Irfan pemilik perusahaan ini." Suasana mendadak sunyi. Mereka tak percaya, apalagi melihat wajah Irfan yang selama ini bekerja sama kerasnya dengan mereka. "Saya menyamar untuk belajar kembali tentang hidup, tentang kerja keras, dan tentang arti kebahagiaan. Kalian adalah pahlawan pembangunan. Kalian yang selama ini membuat gedung-gedung megah berdiri, namun seringkali tidak mendapatkan apresiasi yang pantas." Irfan melanjutkan, "Mulai hari ini saya ingin memberikan perubahan. Setiap pekerja akan mendapatkan kenaikan gaji, fasilitas kesehatan, dan beasiswa untuk anak-anak kalian yang ingin bersekolah." Air mata haru pun pecah. Para pekerja bertepuk tangan dan memeluk Irfan satu persatu. Tidak ada lagi jarak antara bos dan kuli. Semua adalah manusia yang berjuang demi hidup yang lebih baik. Setelah mengungkapkan jati dirinya kepada para pekerja, Irfan tidak berhenti di situ. Ia mulai merancang sebuah program sosial yang lebih besar untuk membantu para pekerja bangunan di seluruh proyeknya. Program itu ia beri nama Bangun Harapan.
sebuah inisiatif yang berfokus kepada kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Program ini memiliki beberapa poin utama. Yang pertama, perumahan layak. Irfan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membangun kompleks perumahan sederhana bagi pekerja bangunan yang selama ini hidup di rumah kontrakan atau gubuk sempit. Yang kedua, beasiswa pendidikan. Anak-anak pekerja diberikan beasiswa penuh hingga ke perguruan tinggi jika mereka memiliki semangat belajar. Yang ketiga, pelatihan keterampilan. Irfan mendirikan pusat pelatihan keterampilan untuk pekerja agar mereka bisa naik level menjadi tukang profesional atau mandor. Bahkan beberapa diberikan kesempatan belajar bisnis konstruksi. 4. Fasilitas kesehatan. Dibangun klinik kecil di setiap proyek untuk memastikan para pekerja mendapatkan layanan kesehatan gratis. Salah satu pekerja, Pak Saman, seorang pria berusia 50 tahun yang telah bekerja sebagai kuli bangunan selama lebih dari 20 tahun, menjadi salah satu penerima manfaat program Bangun Harapan. Pak Saman selalu bermimpi agar anak bungsunya Rani bisa kuliah. Namun dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari, mimpi itu terasa jauh. Ketika Rani mendapatkan beasiswa dari Irfan, hidup keluarga itu berubah. Rani berhasil masuk universitas negeri ternama di jurusan arsitektur. Dengan air mata haru, Pak Saman berkata, "Saya dulu hanya bisa membangun rumah orang lain, tapi anak saya akan bisa merancang gedung-gedung hebat di masa depan. Ini semua karena Pak Irfan." Kisah Rani hanya satu dari ratusan cerita inspiratif lain yang lahir dari program tersebut. Para pekerja bangunan yang dulunya merasa tak berdaya mulai bangkit dan percaya bahwa hidup bisa berubah jika ada seorang yang peduli dan memberikan kesempatan. Di tengah kesibukannya sebagai seorang miliarder, Irfan tetap menyempatkan waktu untuk turun ke lapangan. Sesekali ia kembali memakai pakaian lusuhnya dan bekerja bersama para kuli bangunan. Bukan untuk menyamar, melainkan untuk menunjukkan bahwa semua orang setara dan pekerjaan apapun memiliki kehormatan. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Pak Irfan, mengapa Anda masih melakukan ini? Anda sudah memiliki segalanya." Dengan senyum khasnya, Irfan menjawab, "Saya belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang bisa kita bagikan. Dahulu ayah saya pulang dalam keadaan lelah, tapi selalu tersenyum karena ia tahu ia bekerja untuk keluarganya. Sekarang saya ingin memastikan senyum itu ada di wajah setiap pekerja." Kisah Irfan pun menjadi viral di media nasional. Banyak pengusaha lain yang terinspirasi dan mulai mengikuti jejaknya dengan membangun program-program serupa. Irfan tidak hanya sukses sebagai seorang pengusaha, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, Irfan semakin dikenal sebagai sang miliarder berhati rakyat. Di usia senjanya, ia mendirikan Yayasan Bangun Harapan Sejahtera yang fokus membantu pekerja informal dan kaum marginal. Yayasan itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kesempatan yang adil. Di sebuah acara peresmian sekolah gratis untuk anak-anak buruh, Irfan menyampaikan pidato terakhirnya. "Saya pernah berada di posisi mereka. Hidup ini penuh tantangan, tapi kita bisa mengubahnya. Jangan pernah meremehkan peran siapapun di dunia ini. Seorang kuli bangunan mungkin tidak terkenal, tapi tanpa mereka, rumah, sekolah, dan gedung-gedung megah tidak akan pernah berdiri. Mereka adalah fondasi negeri ini. Mari kita hormati, bantu, dan dukung mereka." Kisah hidup Irfan menjadi inspirasi abadi bahwa kekayaan dan kekuasaan sejati terletak pada seberapa besar kita bisa membantu orang lain. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang tidak hanya memimpin dari atas,
tapi juga mau turun ke bawah dan berjalan berdampingan dengan rakyatnya. Cerita Irfan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan bagaimana kita bisa membawa perubahan untuk dunia di sekitar kita. Karena pada akhirnya kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sejak saat itu, Irfan dikenal bukan hanya sebagai seorang miliarder sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli. Cerita tentang dirinya menyamar menjadi kuli bangunan, menyebar luas dan menginspirasi banyak orang. Irfan membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka-angka di rekening, melainkan tentang seberapa banyak kebaikan yang bisa kita sebarkan. Ia mengajarkan bahwa untuk memahami hidup kita harus mau turun ke bawah, merasakan sendiri perjuangan mereka yang tak terlihat. Dan di akhir kisahnya, Irfan sering berkata, kita tidak akan pernah tahu arti kebahagiaan sampai kita melihat dunia dari perspektif orang lain.